ya. Nama yang muncul di sini aja Bu Feni ya, Bu Feni. Terus yang di pojok itu Pak Daman Huri. Nggih, Ustaz. Daman Huri. Kemudian Pak Ahmad Saifu. Puji. Ya. Apa Saifuji? Saya itu nggak tahu artinya Saifuji. Tajam mungkin. Saya juga nggak tahu nih. Ya. Kemudian Bu Mar'ah ya. Mar'atus Solihah. Kemudian ada lagi Bu Lutfi. Ya, Ustaz. Lutfi Ulfa. Ada lagi Bu Siti Saidah. Hadira Ustaz. Ini Bu Siti Saidah yang guru pamong itu apa bukan ini? Beda, Ustaz. Oh, beda ya? Iya, oh belum masuk yang Bu Saidah belum masuk. Belum masuk yang Buromlah. Nah, Oh, biar dibedain Buromlah panggilannya. gitu. Iya. Masa guru pamongnya harus mengalah. Wah, dia biasanya dipanggil Bu Saidah. Ya. Oh, enggak, Ustaz. Ya, iya. Iya, mengalah berarti dia. Berarti saya Bu Siti aja, Ustaz. Oh, gitu ya. Ya, baik. Kita lanjutkan diskusinya. Ada teori-teori belajar dan pembelajaran. Nggak usah buka buku, repot-repot nanti. Nggak usah repot-repot ya. Nanti kalau buka buku itu bikin grogi. Ya. Sudah grogi duluan. Mas, ya, nggak usah buka buku. Apa ya? Saya juga lupa itu apa teori belajar dan pembelajaran itu. Nah, saya lupa. Coba sih, Bu Feni apa sih? Apa saja sih? Ada teori belajar dan pembelajaran itu ada apa saja itu? Coba Bu Feni. Saya lupa saya. Yang lain. Tadi Ada nyebutkan sosial. Teori sosial. Teori sosial. Kognitif. Itu sosial, Ustaz. Kognitif. Kognitif, Ustaz. Kognitif sudah tadi. Sudah. Udah tadi. Sudah. Behavior, kognitif, Kognitif, konstruktif, human. humanistik. Humanistik. Ustaz. Iya. Sosial. Baik. Yang jawab satu-satu, jangan bareng-bareng, repot saya. Ya. Biar nilainya bareng-bareng, Ustaz. Jawabnya bareng-bareng repot, satu-satu aja. Terlalu aktif cooperative learning. Coba tadi nyebutkan teori apa tadi saya kok lupa. Apa tadi? Yang mana, Ustaz? Yang pertama Behavioristik. Behavioristik. Behavioristik itu apa? Pak Daman Huri apa behavior itu? Pak Ya. Daman Huri kok pendiam ya? Entah, Ustaz. Cuma di gambarnya aja pendiam. Ini Ustaz, teori pembelajaran yang beranggapan bahwasannya ada stimulus dan respon. Ada stimulus dan respon. Ya. Iya, betul. Respon itu dihasilkan dari adanya stimulus yang diberikan. Ya. Gitu aja. Insya Allah seperti itu, Ustaz. Sepemahaman saya. Ya. Berdasarkan pemahaman, Ustaz. Ingatan kita waktu itu, Ustaz. Berdasarkan pemahaman. Tadi definisi Pak Daman Huri ngasih definisi, Pak Saifuji ngasih definisi, Bu Mar'ah, Bu Lutfi, Bu Siti Saidah ngasih definisi. Itu definisinya siapa? Kalau Tidak seperti itu definisinya. Apa tadi itu? Bahwasannya sebuah perilaku. Sebentar. Ya, gimana? Ya, Pak Daman. Bahwasannya sebuah perilaku itu dipengaruhi oleh adanya stimulus yang diberikan kepada seseorang sehingga menimbulkan sebuah respon yang sesuai dengan adanya stimulus tersebut. Gitu ya, gitu. Ini konteksnya dalam belajar loh ini. Konteksnya dalam teori belajar, ya. Mbak yang lain masih belum jelas. Bu Lutfi.
Apa kognitivistik itu apa, Bu Lutfi? Kognitif itu kan Sudah. Selain itu kok masih apa lagi ya? Kok langsung blank? Barusan sudah apa yang mau diomongkan ini? Bisa nambah Ustaz. Oh, silakan Pak Damanhuri. Pak Damanhuri. Jadi yang namanya kognitif itu kan masing-masing individu yang punya pengetahuan masing-masing. Nah ini sepemahaman saya bahwasannya teori kognitif itu adalah persepsi ataupun pemahaman dari setiap orang terhadap situasi yang berhubungan dengan dirinya. Jadi pengetahuan atau pemahaman setiap seseorang yang berhubungan dengan situasi dengan dirinya, seperti itu, Ustaz. Ya. Namanya aja kognitif ya, pembelajaran yang didasarkan pada potensi berpikirnya masing-masing. Dan itu berkembang sesuai usia masing-masing. Didasarkan pada potensi sesuai dengan perkembangan masing-masing. Nanti harus dipraktekkan ini ketika ngajar bahasa Arab. Ya, siap-siap nanti. Berikutnya tadi sudah dua teori. Sekarang teori ketiga. Apa teori ketiga tadi? Humanistik. Baik. Saya kepingin penjelasan dari tinggal satu, ya. Tinggal satu. Teori apa yang terakhir? Konstruktivistik. Nah, udah pinter saya Ustaz bilangnya Ustaz. Ya. Semua. Baik, coba saya ingin penjelasan yang walaupun general tapi komprehensif, ya. Itu. Lanjut, Pak Damanhuri. Untuk teori konstruktivistik namanya konstruksi itu kan ini Ustaz, membangun. Nah, jadi pengetahuan yang diperoleh dari sedikit demi sedikit yang kemudian menjadi satu pengetahuan yang utuh, seperti itu Ustaz. Lagi Pak, kira-kira dari 4 teori tadi, menurut semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang pas untuk pembelajaran bahasa Arab itu yang mana ini? Yang mana? Jadi ada 4. Menurut saya teori konstruktif itu Ustaz. Belum selesai, saya jelaskannya belum selesai. Keburu semangatnya. semangatnya Bu Feni. Coba difikirkan, jangan langsung jawab. Iya. Kita mengajar bahasa Arab. Ya. Oke. Ingat-ingat Bapak Ibu kalau ngajar bahasa Arab, targetnya kemampuan apa, supaya bisa apa, vocabnya apa, dan seterusnya itu kira-kira kalau didasarkan pada 4 teori itu, teori apa tadi? Behavior, Kognitivistik, konstruktivistik. Itu kira-kira yang pas itu yang mana? Ya, siapa dulu yang jawab? Siapa dulu yang ingin jawab? Ngacung dulu siapa? Monggo Bu Feni. Sudah selesai, ganti. Coba, dulu. saya Ustaz. Coba saya. Saya diam dulu. Jangan Pak Damanhuri. jawabannya. Ini jawabannya sendiri-sendiri. Ya. Saya nggak jadi Jawabannya Ustaz. Saya sendiri-sendiri. jadinya teori behavioristik. Ya, nanti dulu. Nanti Pak Said Puji sekarang. Siapa? Saya Ustaz. Saya Ustaz. Silakan Pak Damanhuri dulu. Kalau menurut saya semua teori belajar bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Tinggal saja kita melihat karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Apakah cocok dengan teori belajar behavior atau cocok dengan teori belajar kognitif. Tentu kalau yang kognitif, misalnya katakan peserta didik yang ada di pondok yang berbahasa, mereka sudah punya modal, sudah punya pengetahuan tentang bahasa. Tentu kalau kognitif
ya ini sayang bisa jadi pakai konstruktivisme. Ataupun kalau MI kita pakai misalnya pakai apa ya, pakai konstruktivisme tentunya akan sulit, mungkin lebih tepat untuk behavioristik yang nanti ujung-ujungnya adalah pembiasaan. Seperti itu, Ustaz. Ya, Kalau teori humanistik saya kira masuk semua sih. Itu. ya. Mbak lainnya yang belum jawab. Sudah diwakili Pak Damanhuri, Ustaz. Tidak boleh diwakili. Ya. Tadi sebelumnya itu saya juga mau bilang kalau sebenarnya semua teori itu bisa dipakai, ngoten. Jadi tinggal melihat di fase mana yang mau diterapkan teori-teori itu. Misalkan kalau MI tiba-tiba dikasih anaknya disuruh eksplor sendiri kan ya kesulitan. Jadi emang harus ada stimulus dan respon. Kalau misalkan tingkat lebih tinggi mungkin bisa diterapkan dengan pakai kognitif atau konstruktivisme, ngoten. Nah, itu bisa untuk menentukan masing-masing teori. Nah, sekarang terakhir saya minta Bapak Ibu untuk menampilkan praktek mengajar. Praktek mengajar maksimal 5 menit, maksimal 5 menit masing-masing. Langsung jurusnya, jurus andalannya. Ya. Langsung jurus andalan. Tetapi sebelum mengajar, Bapak Ibu harus menyampaikan begini. Saya mau mengajar menggunakan teori behavior misalkan. Langsung ngajar silakan. Gitu ya. Saya mau mengajar menggunakan teorinya humanistik. Ya. Nah, silakan ngajar. Gitu ya. Terserah seperti apa. Gitu. Boleh berdiri, ya. Ini tapi jangan lupa ini direkam. Ini nanti yang juga dimasukkan di link. Silakan ngajar pakai jurus yang andalan, yang paling bagus. Kemudian tunjukkan mau ngajar pola teorinya apa, gitu ya. Terus tampilkan di situ maksimal 5 menit. Nanti kalau sudah kelewat, nanti saya ingatkan, gitu ya. Nggak usah ngasih pembukaan, nggak usah ngasih penutupan, nggak usah berdoa, ya. Sudah berdoa tadi, ya. Jadi Berarti langsung inti ya, Ustaz. Tujuannya juga nggak usah, Ustaz. Nggak usah, ya, nggak usah, ya. Langsung. Terus nyampaikan kalau bisa. Ini kalau bisa nyampaikannya karena ngajar bahasa Arab ya jangan tidak ada ngomong bahasa Arabnya ya harus ngomong bahasa Arab ya. Terus sampaikan juga saya ngajar menggunakan teori ini, kemudian yang saya ajar adalah misalkan Alia, kelas berapa Alia itu? Kelas 11, 12, 10, 11, 12. 10 kalau kurma. Ya, MI kelas 5 misalkan begitu. Ya, sebelum ngajar teori ini, kelas ini silakan ngajar. Gitu ya. Silakan siapa dulu? Urut tulisan saya atau bebas? Urut mawon. Jangan nama saya. Kalau urut kayaknya ini Bu Pak Damanhuri atau Saya dulu. Saya dulu. Pak Damanhuri, silakan Pak Damanhuri. Langsung berdiri, ya boleh berdiri, berekspresi sambil berdiri atau bagaimana? Batasnya? Nanti saya sama duduk aja ya Ustadz, soalnya ini lagi. Ya, terserah. Yang penting jangan sampai mengurangi nilai ya. Ini kabelnya nyangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar dengan menggunakan teori konstruktivistik. Yang saya ajar adalah kelas 10 atau fase E. Alhamdulillah, langsung saja. Mari untuk anak-anak kita tentukan topik pembahasan sekarang dengan temanya adalah al-usra wal bait, keluarga dan rumah. Coba ayo anak-anak kita
belajar tentang mufrodat-mufrodat yang berhubungan dengan al-usra wal bait. Yang pertama adalah gambar ini. Coba apa ini? Kemudian yang kedua, gambar ini. Coba apa gambar ini? Ya betul. Ini adalah ghurfatun naum atau tempat tidur. Yang ketiga ini adalah al-matbah atau dapur. Nah, itu sebagian mufrodat-mufrodat yang nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran materi al-usra wal bait. Coba sekarang kita bentuk kelompok, satu kelompok masing-masing 4 anak. Setelah terbentuk kelompok, Ustadz akan membagikan beberapa judul yang berkaitan dengan tema al-usra wal bait. Coba ini kita bagikan satu persatu, bisa diwakili oleh anggota kelompoknya. Nah, sudah dilihat materinya. Nah, sekarang coba kita lihat video yang ada hubungannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu al-usra wal bait. Setelah itu video sudah selesai, coba kalian baca qiraatan shomitah, baca dalam hati, masing-masing kelompok membaca dalam hati terkait dengan teks yang sudah Ustadz berikan. Setelah membaca dalam hati, coba baca bil jahr atau qiraatan jahriyah. Setelah qiraatan jahriyah, mungkin kalian bisa berdiskusi dulu, memahami apa yang ada di dalam teks tersebut, kemudian terjemahkan. Sudah, setelah diterjemahkan, coba baca satu-satu terjemahan dari masing-masing kelompok, diwakili oleh anggota kelompoknya. Sudah, setelah itu masing-masing kelompok berdiskusi membuat sebuah gambar sesuai dengan apa yang dipahami terhadap teks yang Ustadz bagikan. Mencoba membuat gambar sebaik mungkin, sebagus mungkin. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan dari gambarnya. Setelah itu, masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap hasil dari gambar atau visualisasi dari teks itu tadi, bil kalam atau dengan berbicara. Sudah cukup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Karena kita ini temanya adalah al-usra wal bait, maka yang bisa kita ambil dari hikmah dalam pembelajaran al-usra wal bait ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kebersihan rumah, bisa menjaga kenyamanan, kerapian dari ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Itu saja, untuk selanjutnya bisa dipelajari. Sekian dari saya, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Samsul diberikan pada saya. Ibu-ibu, terkait dengan ujian komplek hari ini kan tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar. Yang jadi pertanyaan saya pada pengembangan kurikulum merdeka, jenengan kan dituntut berarti itu ya, memang itu keharusan bagi guru untuk membuat modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itu mesti ada
model apa yang jenengan gunakan di dalam mengajar, di dalam membuat kerangka modul ajar tersebut. Yang saya harapkan di sini, saya minta modul ajar yang ada pada jenengan itu, saya minta untuk menjelaskan mana saja macam-macam yang termasuk atau model mana saja yang termasuk di dalam kurikulum Merdeka. Nah, dari model-model tersebut jenengan gambarkan secara apa ya, poin-poinnya saja atau secara deskripsi monggo tentang langkah-langkah dari model ajar tersebut. Nah, dari situ nanti saya berikan pertanyaan lagi dikaitkan dengan pendekatan yang jenengan paparkan tadi, ngaten nggih. Tapi untuk yang pertama, model-model pembelajaran yang ada pada Kurmer saat kali ini, karena kita dituntut untuk model pembelajaran yang student center ya. Jadi diminta untuk anak peserta didik kita kritis, kreatif dan inovatif. Ngaten. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau maju atau menyampaikan untuk yang pertama kali, monggo. Saya sudah. Nggih, monggo Pak. Nggih, bantu nuwun. Yang jadi pertanyaan saya yang balik dari jenengan, jika PJBL itu lebih cocok dengan P5 dan P2RA, apa enggak bisa diaplikasikan dalam pembelajaran jenengan ketika waktu dengan ngajar? Apa bisa? Matur nuwun Pak Saifuji. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, monggo. Terima kasih. Oke, ngapunten Ustazah menambah sedikit dari penjelasan Ustadz Saifuji. Mungkin tadi diutarakan terkait dengan ini ya, sintak-sintak atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran inquiry, kemudian PBL ataupun PJBL ataupun discovery learning. Coba saya juga mengamati dari sisi kelemahannya. Ya. Jadi kalau inquiry ini nopo istilahnya kalau menurut saya sama dengan belajar mandiri. Mereka atau para siswa itu mencari masalah sendiri, mencari informasi-informasi sendiri, dan pemecahannya pun juga dilakukan secara mandiri. Lah ini mungkin kalau kebablasan istilahnya itu, kalau kebablasan maka pembelajaran cenderung akan tidak terarah. Jadi akan tidak jelas tujuannya, bahkan tidak mencapai tujuan, dimungkinkan seperti itu ya. Lah hal ini berbeda dengan discovery learning. Kalau discovery learning ini kan masih ada peran dari seorang guru di situ terkait memberikan arah-arahan supaya mencapai ke tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya agak mirip-mirip juga sih antara discovery learning dengan inquiry seperti itu. Kemudian untuk yang PBL ataupun PJBL ini kan enggak semuanya materi bisa kita terapkan dengan PBL ataupun PJBL. Sepertinya saya nggih sepakat dengan Ustadz Saifuji tadi, mungkin PBL ataupun PJBL ini berbasis proyek. Tapi kalau kita sambung-sambungkan juga ya bisa juga sebenarnya, tapi nggak agak memaksa juga. Itu seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan kelemahan-kelemahan dari model-model pembelajaran yang di kurikulum Merdeka. Mungkin satu lagi, monggo. Kalau tadi saya kalau tadi pada menghurikan kekurangannya atau ini
kekurangannya. Kalau di saya mau nambahin kelebihannya. Kira-kira menurut jenengan model pembelajaran kontekstual itu termasuk bagian dari model pembelajaran kurikulum merdeka atau Iya, termasuk. Termasuk. Apa sih itu? Saya pengen tahu model pembelajaran kontekstual menurut jenengan itu apa? Pembelajaran kontekstual. Bisa dikaitkan dengan ini Ustaz, mungkin PBL, problem based learning, dengan cara menganalisa kejadian-kejadian atau konteks yang ada di sekitar kita, atau konteks sosial yang ada di sekitar kita. Dari analisa itu bisa kita simpulkan atau ambil informasi-informasi yang mungkin informasi itu berbentuk masalah. Nah, ini kita bisa tarik ke PBL juga atau ke PDBL mungkin juga bisa. Seperti itu. Kalau saya boleh menambahin pembelajaran konseptual, Ustaz. Mungkin bisa berikan contoh ketika dikaitkan dengan materi yang jenengan ajarkan. Berikut dengan dimensi pengetahuan faktual dan konseptualnya. Monggo. Ripun Ustazah. Jadi dari apa yang jenengan tadi, kontekstual itu kan merupakan konsep pembelajaran yang mengaitkan suatu materi dalam dunia nyata ya untuk mendorong siswa itu menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupannya kan ngoten nih. Nah, ketika itu timbul pertanyaan bahwasanya berikan contoh model pembelajaran kontekstual itu tadi diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Berikut contohnya, yang mana contohnya itu mengkaitkan dengan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Nah, kan itu kan disesuaikan dengan dimensi-dimensinya. Sama mau cocoknya di faktual itu materinya yang cocok itu tentang apa gitu. Monggo. Kalau itu bagaimana? Ini untuk misalnya di saya pakai materi Al-Usra wal Bait itu kan kalau saya ini saya teliti metode pembelajaran saya pakai kontekstual. Mungkin ini bisa dimasukkan ke yang itu tadi, yang faktual tadi, Ustaz. Iya, okay. Itu. Monggo. Jadi di dalam materi itu ada fakta-fakta ataupun faktualitas dari sebuah keluarga ataupun dari keadaan rumah yang ini kita jadikan materi dalam sebuah pembelajaran. Ya, Dan. Mungkin dengan Bapak Ibu yang lainnya. Iya, kalau mungkin bisa ada yang menambahkan lagi karena ini masih belum pas untuk jawabannya. Monggo. Pengertiannya atau apanya ya Ustazah yang kurang pas? Kurang pas itu tidak sesuai dari 4 konsep itu tadi ketika dikaitkan dengan mana yang termasuk metakognitif, mana yang termasuk prosedural, mana yang masuk faktual. Ini kan enggak usah Daveni dulu. Mungkin ada yang nambahkan lagi. Tidak ada, ya pun. Jadi mungkin sampai cukup di sini ya. Ada lagi satu hal yang belum saya singgung karena juga masuk pada penilaian draft yang ditentukan oleh LPTK tentang PTK nih. Jadi Bapak Ibu masih dalam proses membuat proposal PTK. Nah, jenengan coba paparkan apa sih isinya proposal PTK yang kita minta dalam bentuk proposal nih. Jadi langkah-langkah yang jenengan harus lakukan di dalam membuat PTK itu apa saja, mulai dari judul, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah,
isinya apa saja. Punya masing-masing, Saudara. Oke, kan itu sudah pakai, Bu. Contohnya kamu mau judul itu bagaimana sih cara membuat judulnya, itu langkah-langkah harus yang jenengan buat itu apa? Mau dengan menggunakan kata ini harusnya bagaimana? Menggunakan kata penerapan, kenapa kok pakai penerapan? Mungkin pakai optimalisasi, kenapa kok pakai optimalisasi? Kenapa kok pakai dan seterusnya, Nah, di situ jenengan langkah-langkah yang harus jenengan lakukan itu apa dalam membuat judul tersebut. Terus yang isinya yang terdapat ada pengantar di situ ya. Bukan pengantar, tidak usah pengantar dulu. Pendahuluan. Pendahuluan. Nah, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluanku isinya salah satunya ada latar belakang. Nah, latar belakang itu yang mencakup latar belakang itu di dalam yang jenengan deskripsikan di situ. Di situ itu apa saja yang jenengan harus paparkan. Misal contoh ya, satu temuan peneliti tentang apa yang jenengan buat di situ. Nah, jenengan paparkan semua di situ, langsung dilanjut pembatasan dan rumusan masalah misal, dan itu. Ya contohnya seperti itu sampai bab 3 terakhir kajian pustaka. Mungkin dari Ibu dulu. Mulai dari tadi yang aktif menjawab Beni sama Pak Teman Pak Ahmad Saifuddin, itu bisa diawali dari Ibu Siti Saidah atau Bu Mar'atus Solihah. Langsung dilanjut juga Bu Lutfi Ulfa. Monggo. Siapa dulu? Monggo wes. Ya di antara ketiganya dulu. Bu Feni kan barusan. Ibu Lutfi monggo. Kalau saya dulu. Nggih. Saya itu menggunakan mungkin saya juga di sini untuk di Kumpre hari ini bisa mungkin Bapak atau Ustadz Samsul bisa menyampaikan sesuatu. Monggo Ustadz Samsul. Baik, cukup sudah tadi ujian komprenya. Ini adalah untuk untuk stimulus saja sebenarnya ujian kompre. Kalau kompre itu artinya adalah menyeluruh ya, tapi hanya sebagian yang ditanyakan, sebagian kecil. Nah itu ya, sebagian kecil, tapi mudah-mudahan manfaat. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali ya. Ini kompre sudah selesai kelas ini, kemudian besok berarti kosong, persiapan PPL ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu kan akan UKM PPG ya, uji pengetahuan juga uji. Nah, ini perlu disiapkan. Nanti tolong dibincangkan, didiskusikan di kelas, membuat kelompok belajar persiapan UKM PPG, gitu ya. Penting ini, terserah nanti pola belajarnya seperti apa. Yang jelas harus disiapkan, karena kenyataannya itu ya banyak yang tidak lulus, gitu ya. Walaupun Malang itu ya seringkali di atas 90% tingkat kelulusan. Tapi yang kita pikirkan yang tidak lulus itu, ya mudah-mudahan misalkan 95%, Bapak Ibu tidak termasuk yang 5%, begitu kan? Artinya perlu disiapkan. Perlu disiapkan. Saya ini masih sempat menyampaikan di satu kelas ini saja, belum kelas yang lain. Silakan dibuat kelompok belajar, membahas kisi-kisi, membahas modul, kalau perlu tiap malam. Tidak apa-apalah, ini tinggal kira-kira 20, enggak ada 1 bulan ya, 25 hari, ya, 26 hari sudah UP ya. Jadi, tiap malam diskusi, setiap malam membedah kisi-kisi, ya, membahas itu penting. Kalau bersama-sama itu kan lebih semangat dan lebih memahamkan gitu ya. Daripada nanti sudah mendekati, Bapak Ibu tidak mungkin membaca semua modul, menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, apalagi memahaminya. Ya, tapi diperkirakan kan soal mesti dari sana. Dari kisi-kisi, yang kisi-kisi itu modulnya juga dari
kisi-kisi itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, sekali lagi, buatlah kelompok belajar, entah tiap malam atau bagaimana terserah. Silakan didiskusikan. Walaupun nanti biasanya mendekati itu ada bimbingan teknis persiapan UP, tapi itu tidak, menurut saya tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu signifikan, yang lebih signifikan adalah persiapan Bapak Ibu ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Selamat sudah ujian kompre. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Saidah. Oke, saya izin Ustaz. Oh, ya. Apa Pak Syafri? Pak Syafri, monggo. Oke, konfirmasi lagi tadi kurang jelas pas dengar terkait video yang diupload. Jadi ini yang selain misalnya saya video yang saya upload itu yang misalnya Pak Damanudi itu saya potong saya buang yang diupload. Oh ya, yang diupload itu link ya. Oke. Nah, dimasukkan itu. Dan ini pola ujian komprenya adalah pola diskusi seperti ini ya, sehingga harus yang diupload adalah setiap person ya, setiap personal aja. Nanti otomatis dipotong yang lainnya yang berkaitan dengan dirinya aja yang diupload. Kalau semuanya kan berarti sama. Ya. Sama semua, iya. Nah, makanya diambil yang masing-masing saja. Bertanya. Iya. Kok ganti saya yang diuji? Enggak, maksudnya pertanyaannya kalau tadi itu kan yang ditanyakan sama Ustaz Saifuddin itu part video yang kita saja. Nah, itu bagian-bagian videonya itu hanya pas praktek atau kombinasi dari yang pertama tadi? Kalau bisa kombinasi ya. Kombinasi. Ya. Artinya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan itu, coba digabung. Ya. Digabung itu kalau menurut saya kalau itu video ini jadi satu, nanti kan tinggal motong yang punya dirinya saja. Kan bisa itu. Ya, sulit, tidak menyambung-nyambung, tidak nyambung-nyambung, enggak. Ya, satu itu kemudian dipotong pas miliknya masing-masing. Ya, cukup. Ya, jangan banyak-banyak. Bu Saidah, monggo kalau ada tambahan. Ampun Ustaz. Oke. Terima kasih Bu Saidah, Bapak Ibu semuanya, selamat sudah selesai melakukan ujian komprehensif. Tetap dijaga kesehatannya, mudah-mudahan tetap lancar sampai selesainya PPG dan kelak menjadi guru profesional, menjadi lebih baik dalam mengajar, berkhidmat untuk mengajar bahasa Arab terutama. Demikian yang bisa kami sampaikan, saya dan Bu Saidah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Thank you Ustaz. Maaf. Selesai.